Alhamdulillah wa syukurillah. Halo semuanya, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas. Pagi ini kita sapa ini nih si ganteng dan si cantik Amirah dan si Kiko. Ayo kok, sini kok, bantuin mama dong. Halo. Para aulia Allah selalu melihatin aku kayaknya ya. Mereka itu sudah wafat tapi selalu mendukung dalam setiap langkah kok ya. Happy weekend buat semuanya. Tuh, kita sapa si cantik kamera dulu. Halo sayang. Mir, itu kalungnya nggak dibenerin. Apa sayang? Halo, halo. Aku sedang menata. Hari Minggu pagi ini aku sedang beres-beres benar-benar ya, menata. Buat apa ya? Ruangan saungnya. Kemarin udah diisi deterjen. Ternyata Blok Tridas ada yang beli ya buat mobil-mobil ibu rumah tangga, beli 2 gratis 1. Ya udah, oke, ini sisanya sebenarnya terus aku pajang lagi. Tuh, Acep. Ayo, tinggal Acep yang belum kesini lagi ya. Terus Pak Ridwan Kamil, selamat pagi. Wilujeng Enjing, assalamualaikum. Keluarga besar Pak Ridwan Kamil ya di Bandung. Keluarga Tasik sebagian udah kesini. Nah, bibi kembarku kalau dikasih tahu mamaku kesini, wah pasti udah rempong. Sekarang ini jaraknya agak jauh. Kalau kemarin kan si Ade tinggalnya di Pancoran sama Derwan. Nah, sekarang pindah ke Bandung. Jadi ngedeketin Pak Ridwan Kamil. Nah, jadi susah untuk sering main ya. Tapi oke lah, ini mati setiap momen dalam kehidupan ini ya. Karena roda terus berputar. Begitupun dengan kerja keluarga kita ya. Tidak selamanya dekat dengan kita. Jadi harus dirotasi. Yang jelas doaku untuk kalian semua, keluarga bibi kembar aku, hukum semuanya ya, keluarga dari apa aku yang ada di Jakarta mayoritas ya. Apa aku tuh kakak sepupu aku. Kalau Ecep ini dari keluarga apaku. Kalau bibi kembarku dari keluarga mamaku. Tuh si mama cantik katanya sekarang lagi, alhamdulillah lagi bawa tas travel. Ternyata dapat kejutan surprise ya, luar biasa ya. Adik aku tuh benar-benar luar biasa ya, sama seperti almarhum kakak aku ya, soleh ya. Tapi kakakku juga soleh lah ya. Semua ya, saudara-saudaraku soleh semua ya, karena aku keluarganya laki-laki semua, kakak aku, adik aku gitu. Jadi kami 4 bersaudara, kalau ada 5 sama yang meninggal gitu ya. Jadi ini ya doaku almarhum bapakku dan almarhum kakakku runtut raut sauyunan, itulah ya yang ingin selalu kulihat. Dan nanti berbagi deterjen seperti biasa. Ada keluarga dari Tasik, maksudnya dari Tasik kan jauh-jauh, ada kakakku kesini ini bawa deterjen. Barusan kakakku bawain, ini katanya bawain ini apa ya namanya, apa ya tadi ya es buah. Pagi-pagi kakak ipar aku udah bawain es buah ya. Dan laris. Cemil-cemilnya laris. Nah, aku bawain lagi buah yang ada, buah jeruk, buah apel yang ada di rumah ya. Nah, sekarang pagi-pagi ini aku beresin seperti inilah ya. Jadi intinya aku tidak suka sesuatu yang mubazir, tapi dibawa santai ya, buat apa ya. Terus si Om juga nih, jangan salah ya, tuh di sini ada pendukung Pak Ridwan Kamil tuh, si Bunda dulu tuh selalu ikut kalau tim sukses ya, tim sukses kayaknya waktu Pak Ridwan jadi gubernur. Bunda Pani, suaminya Ecet Miko. Suami yang sekarang, karena dulu sempat 2 kali menikah ya. Jadi si Bunda itu dulu ikut tim sukses Pak Ridwan tuh. Sekarang masih kerja sama si Abah, suplai air.
masih berjalan ya, sampai si Abah mau berangkat nih kajian. Jadi di sini ada tim sukses Pak Ridwan Kamil waktu dulu menjabat sebagai gubernur kali ya, itu namanya si Bunda Pani. Itu tuh stok-stok airnya di situ, jadi disuplai buat ke ruang praktek si Abah gitu intinya. Enggak, maksudnya buat pekerjaan si Abah lah ya, itu intinya. Di sini tuh pagi ini apa ya, topiknya apa ya? Topiknya apa ya? Asalnya pagi ini aku lagi ngedrap juga nih, gampang capek ya, karena aku tipe pekerja keras. Kalau sudah nggak tidur bisa begadang sampai subuh. Apalagi waktu motongin kain sampai subuh, Bo. Terus ngopi lagi. Nah, kalau sekarang masih mending ada jeda tidur dulu nih jam 2, jam 3 nya gitu. Intinya apa ya? Sudah, mungkin aku harus banyak istirahat ya. Tuh Acep ditunggu ya. Nah, di sini para karyawan itu tuh udah pada nungguin. Kerjain nggak ya? Aku lagi kelelahan. Pecak. Terus temen aku juga yang mitra jahit perempuan, aku juga mau dong nih pecaknya. Tuh pecak tuh, nanti itu berarti termasuknya pesanan ya. Jadi aku membuat sesuatu yang dadakan gitu, ikan yang segar terus dibikin. Kalaupun bikin nggak banyak. Sebenarnya udah ditata kemarin tuh etalase yang ada di ruko tuh, jadi pas banget sama ini. Cuman karena aku butuh etalase juga buat di atas tembok yang di ruko, jadi dibawa ke sana. Akhirnya ya sebenarnya kurang matching ya, sama kayak jodoh, kurang matching, Bu nih. Jadi ini dari panjang sini ke sini sudah diukur etalase yang seukuran yang di ruko yang di depan tuh, yang aku taruh di depan. Jadi dibawa waktu itu sama aku buat mantesin yang di atas tembok meja depan ruko. Buat sampiran juga. Jadi sebenarnya udah ditata ya, si etalase itu pantasnya tuh di sini gitu. Jadi ukuran panjang itu sama. Permasalahannya suka ditidurin sama si emong-emong masalahnya. Terus itunya tutupnya waktu itu sering pindah-pindah ruko lah copot. Jadinya pakai serelek kain sekarang itu ya. Jadi itu intinya. Aku sedang berbenah nih di siapa. Yang jelas kenapa aku mengutamakan sabun sekarang itu sudah zamannya cuci mencuci. Cuci otak kita dari pemikiran-pemikiran yang benar-benar tidak bermanfaat. Cuci hati kita dari dibilas ya. Dari hati kita itu dari iri, hasad, dengki, dendam. Berarti itu berkaitan dengan ilmu agama keulamaan ya. Karena yang paling parah tuh akhir zaman ini kalau fondasi suatu kemajuan janganlah ada dendam gitu ya. Makanya intinya aku masih selalu berusaha meluruskan ya. Makanya jualan yang utamanya itu sabun akhir zaman ini. Sekarang kan banyak berdiri laundry, bener kan? Bilas, cuci dan bilas, banyak laundry loh. Jangan salah ya. Jadi fungsinya laundry itu untuk mencuci baju yang kotor-kotor. Itu akhir zaman. Kalau nggak pegadaian cinta, jangan sampai cintanya digadaikan. Pegadaian ini sekarang tuh. Terus ada orang yang tadinya tidak benar mendadak benar. Ada orang yang tadinya benar mendadak tidak benar. Itu mah jangan sampai dadakan ya. Akhirnya ada warung dadakan. Kalau aku tidak dadakan. Dari dulu juga jualannya mesti gini loh. Tahun kemarin sempat aku ngadain kan, ikut Bajar MTQ Kabupaten Bekasi itu, yaitu ikan bakar, ayam bakar. Sekarang ada tambahan juga ikan pecak. Nah, ternyata pada disenengin ya. Oke, udah. Nah, tapi lihat sikon ya, karena sekarang ngeplong juga, ya lumayan capek juga ya. Akhirnya kalau ada pesanan aja gitu. Jadi intinya Aku tidak suka yang instan dan dadakan sebenarnya.
Jadi aku tuh harus selalu menggunakan program dengan cara terplanning, maka akan benar segalanya. Gitu, terplanning. Direncanain, diprogram, jadi bisa terarah. Terus selalu nih kemana gitu, jadi nggak awur-awuran kalau uang. Diawur-awur, kata siapa berbagi itu rugi, tidak ada yang rugi. Kalau kemarin deterjen ya, Momi gitu ya, biasanya kan aku nawarin sabun beli 2 gratis 1 renceng. Nah kemarin ini dulu ya, karena stoknya sedikit, jadi beli misalkan nih 1 renceng kan ada 6. Ini ada 6 gak? Harganya 5.000. Terus aku hargain kadang 4.000. Tuh berarti gratis 1. Aku ngambil 4.000. Kalau yang ada misalkan reseller ya, sebenarnya ada reseller 1 orang, Mas Bandung. Kalau ini hargain 4.000 ya buat mereka. Berarti ke aku 3.000, dia 1.000 ngasih gitu. Sebenarnya yang harga dari grosirnya 5.000, aku jual 3.000. Rugi nggak? Enggak dong. Itu aku ya. Karena apa ya? Buat ngeramein ibu-ibu, dan setiap kali kebutuhanku tidak pernah kekurangan, ada baik gitu ya. Jadi itulah ya intinya. Sabun-sabun ini adalah kebutuhan yang prioritas ya, terutama buat ibu-ibu. Nih, jadi aku awalin dengan persabunan. Nah, kalau yang yang lainnya tambahan aja, kalau ada minyak, kalau ada sembako ya tambahan aja ya, karena lumayan lah budgetnya kalau itu. Nah kalau sabun masih mending tuh, 1 renceng tuh 5.000 ya. Nah di sini untuk kalau kita majang makanan agak kurang riskan ya. Kurang riskannya itu harus benar-benar etalase yang tertutup, karena etalaseku selalu didudukin kucing, itu kurang higienisnya di situ. Jadi aku bikinkan dari dalam begitu kira-kira, khusus untuk kalau dibilang makanan yang siap saji ya. Jadi tidak dipajang kayak biasanya, karena bahaya ya, maksudnya bahaya itu kurang higienis lah. Di sini kan kebanyakan kucing yang lalu lalang lewat gitu, luar dalam juga pada duduk kadang-kadang gitu di atas etalase. Jadi ntar ditakutkan ada kotoran kucingnya gitu ya di situ, gitu nempel gitu. Jadi aku robah strategi di sini, khusus kayak seperti ini yang tertutup sabun-sabun gitulah. Jadi itulah ya. Tuh Acep ditunggu ya. Tuh pada Ridwan juga boleh loh sekali senggang kemana nih ya, ke Tambun Selatan, mampir ke sini ya. Karena aku belum sempat mampir ke Buah Batu, bibi aku suka ngajakin terus, atau mampir ke Buah Batu Bandung. Kata aku kalau udah ke Bandung kita fokus satu arah, kalau itu udah balik lagi. Nah kalau ke itu ya, terus anaknya ada sepupu aku juga pindah di daerah sini, sebenarnya Galaksi kan. Aku udah jarang ke daerah-daerah Bekasi, padahal di Bekasi Galaksi kan deket ya, mau Galaksi kan. Ya udah kata aku, ya udah ya aja, nanti kalau udah ada baru. Jadi sebenarnya keluarga besarku tuh banyak di sini ya, keluarga besar keluarga besar, terutama sepupu-sepupu aku gitu di sini. Kita ceriakan. Ini adalah perbatasan negara, tapi aku selalu berusaha untuk ada yang meramaikan dengan keberkahan pasti. Yang dunia lain pun tidak akan berani yang dibilang begitu ya. Sebenarnya ini di sini tuh apa ya? Jangan dibilang lah, kalau ini memang pintu gerbang kerajaan, jangan, pintu gerbang keberkahan lah ya, dirobah. Aku yang merubah dari pintu gerbang. Ini kan bekas tanah angker sebenarnya. Ini tanah angker, dan di pojokan situ itu ada pohon-pohon kecapi besar. Jadi di sini untuk sumber air bagus, luar biasa, bersih.
Coba lihat air ya. Jadi meskipun musim kering tetap mengeluarkan air yang besar. Tuh, airnya bersih karena dari akar-akar pohon yang gede ya. Kalau dengar suara air betah kan? Rasanya ngerusak ke otak tuh ya. Coba coba kalau lagi kerja dengerin suara air, keren. Suara air keren ini nih. Gemericik air. Aku juga kalau lagi di sekolah nih ya, ada di taman ada gemericik air, enak rasanya. Nah ini mah di keran air. Tuh. Jadi di sini sumber airnya bagus ya, karena resapan akar-akar kecapi yang gede. Gitu, meskipun kekeringan tetap bagus gitu. Intinya seperti itu. Dan pohon jambu ini sengaja aku minta sama si Abah, jangan pernah ditebang ya, kata. Biarkan ini tumbuh terus ya, satu pohon ini. Karena apa? Kalau kita butuh buah-buahan ya, kiranya belum sempat beli, jadinya kita bisa metik gitu. Tapi sayang musim panas ini ya, paling 1-2 nih berbuahnya. Biasanya pagi-pagi aku sudah maunya buah jambu. Jadi sengaja ini jangan ditebang ya. Nah dulu waktu ada jemaahnya yang ngelola di belakang ini malah mengeluarkan ulat loh ya. Tapi semenjak aku olah di belakang, ulatnya nggak ada. Ulatnya jadi nggak ada sama sekali, nggak ngeluarin ulat. Berarti di sini tidak bisa sembarangan tangan untuk mengolah lahan belakang ya. Karena yang ada mah ulat keluar. Dulu ada jemaahnya yang suka nanam bonsai kelapa, terus dijajarin gitu. Nah dari jambu malah ngeluarin ulat ya. Jadi di sini memang tidak bisa sembarangan dulu tuh ya. Zaman dulu ini di belakang. Kalau dibilang angkarnya luar biasa. Dulu ya, sekarang enggak lah. Auranya udah lain. Jadi auranya aura kebaikan lah ya. Aura berbagi. Ya. Karena apa? Jin di sini meskipun banyak, di setiap tempat kan ada ya, ada penghuninya, tapi sekarang penghuninya pada mau sholat. Sebenarnya itu tuh nih aku punya cerita. Nah ini adalah musola. Nah musola sekarang digubah sama si Abah, dirapiin. Nah musola itu aku siapkan sejadah dan satu baju aku waktu itu, baju aku, karena aku tidak memakai mukena kan. Jadi seperti ada sesuatu tuh Kak Ecep di sini mah, jadi itulah hikmah ya, berhubungan dengan alam lain. Jadi intinya aku siapin di situ. Tapi semenjak di bukbak ini aku ambillah bajunya gitu. Jadi hanya sejadah waktu itu 2. Gitu. Jadi di sini bukan mualaf aja. Kalau itu Muslim, berarti jin-jin muslim. Jadi dulu sempet kayak kalau lagi zaman ini masih kebun itu singgah-singgah di sini jin-jin muslimnya ikut sholat. Nah yang ini musola ini suka disolatin sama jin-jin muslim. Saya mah tidak tahu itu karena aku yang mengelola belakangnya selama beberapa tahun gitu. Ngebukbak kebun ini, ngebukbak dari lahan yang kurang keperhatiin jadi berbentuk kebun. Di sini gambling ya. Sebenarnya di sini luar biasa ya. Tapi alhamdulillah ya. Sekarang ditata udah seperti ini, ya udah dinikmati aja. Dulu kalau ini di sini kandang ayam tuh zaman aku kenal Maherjan ya. Kandang ayam, tanaman gitu ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau ada para mualaf, ada juga jin muslim. Suka sholat di situ tuh. Tuh Kak Ecep, aku lebih parah ya di sini. Neng, kamu lebih parah. Kalau Ecep kan sarjana agama. Nah kalau aku perawat yang harus masuk ke 3 dimensi. Itulah ya kehidupan aku. Dan si Abah tidak tahu ya, karena dia fokus dengan kegiatannya. Jadi dia tidak tahu ada cerita-cerita apa di belakang ini. Cuman dia juga tahu kalau di sini tuh angker memang gitu. Tapi gimana lagi, kebeli tanah sama kita ya udah gimana lagi gitu. Nah kalau malam nih, ini kan masih kebon. Kalau malam tuh tengah malam baunya bau apa? Bau sangit. Bau sangit kecium, padahal nggak ada yang bakar-bakaran. Terus kayak kedengaran suara orang kayak ngumpul gitu.
bakar-bakar dulu ya, sebelum di netralisir. Luar biasa, boro-boro mau duduk di sini, kayak nggak boleh. Jadi di sini tuh seperti dilarang aku buat duduk di sini. Tapi setelah diklarifikasi, setelah dikasih bewara, pengarahan, aku kan suka penyuluhan, jajar di situ penyuluhan. Ya, jadi di sini, jadi aku diberikan keleluasan buat bolak-balik ke sini. Jangan salah, dari sini tuh berat buat ke sini tuh. Itu yang aku rasakan, kecuali bagi para tamu sama jemaah Siabah mungkin tidak merasakan apapun. Tapi kalau aku otomatis ya, buat lalu lalang di sini tuh berat sekali. Bahkan ada kalanya aku kepleset kalau habis hujan tuh, kepleset kalau tidak hati-hati. Benar-benar luar biasa ya. Jadi itulah ya, ini cerita hikmah perjalanan hidup aku tuh ya. Dan di sini terasa lebih nyaman dan seger lah ya, asri ya, dengan adanya gerbang itu. Makanya sebaik-baik perumahan komplek itu ada pintu gerbangnya, ada pos satpamnya gitu. Kalau di sini pos satpamnya gaib aja tuh. Pos satpam gaib, jadi orang yang itu segan gitu. Jadi itulah cerita aku, karena aku masih tetap harus standby, merawat lah ya, membersihkan, karena itu yang diamanahkan. Nah, sebenarnya aku punya kegiatan dan dunia sendiri ya di luar, di rokok kalau enggak, sama kegiatan aku lah gitu, sebagai tambahan uang saku aku. Udah gitu aja yang ingin ku sampaikan ya. Ditunggu ya Acep, Ridwan Kamil. Kalau lagi ke Bekasi mampir dulu ke sini. Mudah-mudahan akunya ada, kadang aku suka motor-motoran keluar. Tapi di sini udah pada tahu. Di sini nanyainnya bukan Alicia, Umi Padepokan gitu. Umi Padepokan udah pada tahu. Padepokan Kenbu Acep. Mau ke si Umi Padepokan Kenbu udah. Berarti Umi kucing di sini. Bukan Neng Alis lagi, bukan. Jadi apa? Oh ya, aku nggak di absen sih. Kok aku nggak kesebut sih? Kok. Oh, kalau kurang hati-hati nyimpan makanan. Tuh kan dia mah itu iseng dia mah. Kalau udah di itu ya, kalau udah di namanya tuh, si Kiko mah begitu. Dia mah maklum lah, ini mah maksudnya kucing laki-laki kalau udah masuk ke dalam tuh pasti ngompol tuh kayak tadi tuh. Masih menengah ke atas. Dia mah begitu. Kak, dia cuma pipis doang kalau masuk ke dalam rumah tuh. Pipis karena harus di itu ya. Sebenarnya harus di steril dia itu. Makanya kenapa dikeluarin jadi di halaman gitu. Karena itu suka pipis kayak begitu ke dinding-dinding. Nah, kenapa aku tidak sterilin dia? Karena kucingku banyak ya, jadi untuk mengeluarkan budget yang itu tuh bener-bener banyak, bener-bener nggak kayak yang lain ya sampai di pet shopin gitu. Enggak, ya aku tuh yang penting makanannya bersih itu aja. Ini harus sterilin nih, jadi ngompolnya sembarangan kayak tadi tuh. Ya udah, sini gitu. Oh. Om Ecep sini main, tuh Pak Ridwan sini main gitu ya. Ntar kalau nggak main dia suka gitu, kalau ngambeknya begitu. Tapi jangan lupa ya bawa makanan kucing gitu ya, buat aku gitu ya. Tuh, udah ya kok ya, udah ya. Kamu mah. Udah ya. Dadah Kiko. Sudah ya, segitu aja yang gue sampaikan di Minggu pagi menjelang siang nih. Happy weekend untuk semuanya. Assalamualaikum. Dadah sayang, dadah. Oh, nggak mau, dia lagi ngambek tuh, udah ngompol lagi tuh. Dia lagi ngambek.